Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur dipertemukan kembali. Kita bersyukur diberi kesehatan. Kita Alhamdulillah. bersyukur mudah-mudahan bagian dari keistiqomahan sampai kita dipanggil pulang gitu kurang lebih. Ya, Tema kita mazohiru qudratillah Qodratullah bi bi khalqil insan khalqil insan wa imatatihi wa wa khalqil ardi. khalqil ardi was sama. Itu ya, betul. Baik. Ini Al-Baqarah Hmm, ayat 28-29 28. diberi tema oleh si Mufassir sebagai mazahir. Mazahir tanda tanda kuasa Allah dalam penciptaan manusia, mematikannya, menciptakan bumi dan langit. Disebut bumi bersama isinya, disebut langit bersama benda-bendanya, ya, benda-benda langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kaifa namanya istifham. Istifham nanya. Tidak mungkin Allah nanya. Oleh karena itu, ini kaifa namanya lil inkar. Mengingkari. Kalau kita terjemahkan bebas, sehingga terasa rasa keingkaran Allah terhadap sikap manusia. Kaifa takfurun billah. Kok gitu. Kok bisa-bisanya kalian kafir kepada Allah? Padahal dulu kalian nggak ada, belum ada. Itu identik sama mati. Wa ahyakum. Summa, eh, kemudian dia hidupkan kalian. Hidup. Hidup itu nikmat pertama dan utama. Kemudian dimatikan. Belum selesai masalah. Tapi dihidupkan lagi. Belum selesai. Bukan cuma sekedar hidup. Tapi dikembalikan hanya kepadanya. Hanya kepadanya maksudnya dikembalikan kepada balasannya. Surga-surga, neraka-neraka. Nah, ini kaki kurun ke neraka. Kok bisa-bisanya kalian ingkar kepadaku gitu. Lebih dari itu dia tunjukkan kuasanya. Dialah yang menciptakan semua yang ada di langit, di bumi buat kalian. Dibikin sengaja emang buat kita. Kayak ibu masak di rumah. Kan buat kita. Kemudian dia naik ke langit. Lalu dia sempurnakan penciptaannya 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia tahu sekali terhadap apa saja. Yang lahir, yang batin. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Alim.
Al-qiraat. Istawa quri'a bil fathi wa hiya lughat ahlul Hijaz. Istawa dibaca fathah. Itu bahasa ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz Makkah Madinah. Dua dibaca pakai imalah. Wahya lughat ahli Najd. Istawe. Ahli Najd. Wabihima qara'as sab'u. Boleh fathah, boleh imalah. Itu dibaca oleh qiraat 7. Wahua apa itu? Wahua Kuri'ah. Nah, Kuliah. qiraat 7 nih. Yaitu pertama, bitaskinil ha wa haza jaiz ba'dal wawi wal fa wa summa wa yaqillu ba'da kafil jar wa hamzatul istifham wa yanduru ba'da lakin wa biha qara'a Abu Amr wal Kisai wa Qalud. 7 qiraat 7 ini yang pertama bitaskinil ha. Ada hak ya istawa, sumastawa, taskinil hak. Nggak paham ya. Haknya jadi sukun wahwa gitu bunyinya. Wahwa. Mm-mm. Itu Abu Amr gitu. Iya, coba lihat ayatnya sedikit. Wahwa bikulli. Ya itu tuh, wahwa bikulli syai'in alim. Iya cukup. Tuh dia nih wahwa ini nih. Dibaca pertama bitaskinil hak. Wahwa, enggak wahwa. Boleh. Kenapa? Setelah waw. Haknya setelah waw. Atau fahwa. Atau setelah summah wa. Wa yaqilu ba'da kafil jar. Kahwa nggak ada dan sedikit. Ya. Hamzatul istifham dan setelah hamzah istifham. Dan langka setelah lakin. Wabiha kara Abu Amr. Kayak begitu yaitu wah. Bacaan Abu Amr, Isai dan Qaum. Wahwa sami'un alim gitu. Jadi wahwa. Kita biasa wahwa. Iya berikutnya. Dua, bidhammiha alal asli. Wahia qiraatul baqin. Wahuwa. Yes. Al-i'rab. Kaifa isim istifham mansub huna alal hal. Bitakfurun. Takfurun fi'il fa'il. Kaifa hal. Jami'an nusiba alal hal minal mausul. Jami'an juga hal. Tapi dari ma, bukan dari kaifa. Sab'a samawat imma mansub alal badal minal ha wan nun. Sab'a nasab karena badal dari ha dan nun. Pada fasawahunna. Maka Allah menyempurnakan 7 lapis langit itu. Hunna. Di, jadi sab'a samawat badal. Au mansub ala annahu maf'ul sawwa. Bisa jadi maf'ul dari sawwa. Ala takdir fasawwa min hunna sab'a samawat. Fahuzifa harful jar fasara fasawwa hunna. Mislu qawlihi waqtara Musa qawmahu. Ay min qawmihi. Paham? Musa pilih
sebagian kaumnya yang ikut ke Bukit Tursina, ya, 40 orang. Summa huzifa harful jar, huruf jar dibuang. Fattasal al-fi', maka kemudian disambung dengan fi'il. Fasawwahunna bima ba'dahu fanasbuhu wa ada dhamir bilafzil jam'i ala sama. Fasawwahunna, hunna dhamir kembali kepada sab'a sama. Qala Zamakhsyari al-wajhul arabi anna dhamir fasawwahunna mubham. Menurut Imam Zamakhsyari, fasawwahunna, Allah menyempurnakan mereka. Mereka itu mubham, nggak jelas. Wa kalimat summastawa lalit tarahi fil waqti huna, tidak menunjukkan jedah yang panjang. Summa, menurut Imam Zamakhsyari ini. Wa inna ma libayan ma bainal khalqain minat tafawut. Akan tetapi menjelaskan jarak, tafawut jarak antara dua penciptaan. Penciptaan manusia, penciptaan sab'a samawat. Ada jarak. Wa fadli khalqis samawat ala khalqil ardi. Lebih utama penciptaan langit atas bumi. Wa inna wa kana al-'atful awal bil fa'. Ataf yang pertama pakai fa, fasawwahunna. Wal baqi bisumma. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa tu fa ahyakum. Terus summa yumitukum. Terus summa yuhyikum. Li'anna al-ihya al-awwal qad taqubul maut bila tarokhin. Kehidupan pertama diiringi dengan kematian tanpa jedah. Wa ammal maut faqad tarakha anil hayat. Sementara mati pakai jedah untuk hidup. Wa anil hayatis saniyah. Jedah hidup yang kedua. Paham maksudnya? Ayo, paham apa? Belum Ustadz antara fa sama summa. Nih, lihat. Coba Pak lihat ayatnya, Pak. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kok bisa-bisanya ya kalian kufur kepada Allah padahal kuntum dulu kamu mati. Dulu mati maksudnya belum ada. Walaupun masih udah di kandungan. Itu mati. Fa'ahyakum. Ini kalau pakai fa namanya litartib. Mati paling 9 bulan dalam kandungan. Terus lahir hidup. Tuh jaraknya dekat pakai fa. Antara kematian dalam kandungan belum lahir sampai lahir. Cuma 9 bulan. Paling lama. Terus hidup di dunia. Lalu mati tuh pakai summa lamaan. Ini ada Pak Jamal udah 80 tahun kurang belum mati-mati. Lama apa sebentar? Lama pakai summa. Udah kemudian mati di alam barzakh. Mati Itu kapan? dihidupan dibangkitkan pakai summa. Itu lama banget. Ya. Dan dibangkitkan melalui proses panjang. Banyak tahapan. Ada mahsyar. Ada buku catatan. Ada hisab.
ada Sirotol Mustaqim, Mhm. ada baru terakhir surga neraka ilaihi turja'un. Tuh memberikan kesan luar biasa atof yang dipakai oleh Al-Quran. Wau nggak ada. Wau itu atof maknanya limut lakil jam'i. Antri nih di dokter. Masuk si Umar sama Ali. Dakhola Umar wa Ali. Bareng maksudnya dokter. Dakhola Umar fa Ali. Gantian. Lama banget itu. Terus baru summa. Summa. Oke. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, kembali Pak ke yang tadi kiroat. Naikin ke atas dong kalau ke atas. Al-Balaghah. Balaghah. Iya benar Bukan dong. Balaghah. Qiraat atau balaghah? Balaghah. Balaghah. Kaifa takfurun iltifat min kalamil ghaibah ilal hudur litaubih wa takri. Kaifa takfurun. Takfurunnya. Takfurun kan bicara kepada orang kedua. Kalian. Mhm. Kenapa kalian kufur? Padahal sebelumnya damir gaib. Mereka. Tiba-tiba kamu. Namanya iltifat. Iltifat pada mulanya belok, pada mulanya nengok. Berpindah. Min kalamil ghaibah dari berbicara kepada orang ketiga menjadi al-hudur orang kedua. Apa tujuannya? Lit taubih. Jelek kan. Sama takri. Jelek. Ada. Paham lit taubih. Itu aspek balaghah. Saya beri contoh lain iltifat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ta'ifatani musanna. Dua kelompok. Terus iqtatalu jamak. Itu namanya iltifat. Bukan cuma soal sekedar iltifat. Tapi emang memberikan gambaran kondisi objektif. Yang berperang dua kelompok. Allah lagi ceritain dua tuh. Iqtatalu. Dua partai lah. Into ifatani. Dua. Tapi ketika udah terjadi perang, kan udah nggak dua lagi. Iqtatalu. Banyak. Into ifatani minal mu'minin iqtatal. Fa aslihu kembali lagi. Bainahuma. Dua kelompok. Iltifat lagi. Terus fa'in fa'at ihdahuma alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Iltifat. Ya. Di Al-Fatihah juga. Al-Fatihah dibagi dua. Pertama, lillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Rahim lillah. Malik Yaumiddin punyaan Allah. Belok. Iyyaka na'budu. Tuh separuh buat hamba. Iyyaka buat Allah. Na'budu.
Nasta'in buat kita. Baru berikutnya buat kita semua. Ya, alim min syagil mubalaghah allati wasafa ta'ala nafsahu biha. Alim mubalaghah, makan biasa. Tapi kalau mubalaghah, akal, makan mulu, banyak makannya. Naim tidur. Kalau mubalaghah, nawam tidur mulu. Begitu selanjutnya. Alim tahu, tapi taunya mendalam. Dulu, sekarang, akan datang dalam konteks dimensi waktu. Yang besar, yang kecil, yang lahir, yang batin. Itu namanya mubalaghah. Di mana sifat itu dia sendiri yang mensifatinya. Contoh lain alim, alam. Ada orang alim tuh di buku-buku klasik, kitab kuning tuh ditulis oleh seorang alim. Alamah, alam saja tanpa tak itu udah mubalaghah. Maka taknya ditambahin itu mubalaghah. Begitu luas ilmunya. Para ulama dulu ilmu tak terbatas, para mufasir. Mufasir bukan cuma tahu tentang tafsir Al-Quran, sejarah, teologi, filsafat, dia tahu. Maka Mu'alim ya. iya, alim alam, ditambahin lagi tak alamah, al-alim al-alamah gitu. Wa maknahu al-wasi'ul ilmi, ilmi mudhafun ilaih. Wasi mudhof pakai al karena idhofahnya lafziyah. Luas ilmunya alladzi ahata ilmuhu bijami'il asya. Di mana ilmunya meliputi apa saja. Wala yajuzu wasfullahi ta'ala bi'allamah. Nah, ini menarik. Nggak boleh memberi sifat kepada Allah alamah. Allati adkhalal arabu alaiha ha lil mubalaghah. Haknya mubalaghah. Tapi nggak boleh bagi Allah alamah. Tuh, kita jadi tahu nih. Tapi kalau orang mah biasa, ya ada kesan menarik juga. Padahal ilmu mah luasan Allah. Tapi kenapa mubalaghah? Oh, karena ada kesan menyamakan. Menyamakan dengan makhluk, makhluk jadi sama dengannya dalam konteks ilmu. Maka jangan-jangan. Fasawwahunna atamma khalqahunna. Sawa menyempurnakan penciptaannya. Mustawayat. Bertingkat-tingkat tinggi. Atamma khalqahunna mustawayat. Jadi dia menyempurnakan ciptaannya, mustawayat maf'ul mutlak. Ya. Begitu sempurna. La tasyakkuka fihinna wala iwaja. Tidak ada yang retak. Di langit nggak ada retak. Wala iwaja. Iwaj tadinya bengkok. Nggak lurus. Ya. Maksudnya bukan artian harfi. Bumi bulat. Nggak ada yang lonjong. Matahari, bulan, bulat. Nggak ada yang lonjong. Pemakna taswiyatihinna ta'dil khalqihinna wa taqwimihi wa ikhlaihi. Sebentar. Pemakna taswiyatihinna ta'dilu khalqihinna. Ta'dil dari adil. Adil artinya seimbang. Penciptaan Allah alam semesta, langit bumi, itu fasawahuna maksudnya seimbang. Takwim ya sama juga sih. Takwim artinya lurus. Ya, takwim.
Begini contoh melurus. Pelajarannya insya. Suruh pada ngarang pakai bahasa Arab. Terus ada sorofnya yang salah, ada nahunya yang salah. Dibetulin, itu namanya takwim. Tapi kemudian baru dinilai. Itu namanya takyim. Takyim dinilai. Takwim dibetulin. Nah ini taswiyah maknanya ta'dil. Ta'dil menyelaraskan, menyeimbangkan. Takwim, nggak ada celah yang bisa dibetulin oleh manusia. Wa ikhla'uhu minal iwaj wal futur. Ikhla' khalin, mengosongkan, meniadakan. Ikhla', meniadakan dari apa? Dari bengkok. Tidak bagus, tidak lurus, tak pantas. Harusnya bulat jadi lonjong. Nggak ada. Wal futur. Futur layu. Berbeda. Ya, mata rofi khalqir rahmani min tafawut. Ada perbedaan dalam aspek indah, mengagumkan, tidak. Semua ciptaan Allah sama mengagumkan. Au itmam khalqihin. Jadi taswiyah adalah menyempurnakan penciptaannya. Sumastawa al istiwa fil lughah al irtifa, naik, meningkat, tinggi ala syai' bikulli syai'in alim bi ahwalihinna ijmalan wa tafsilan. Dan Allah mengetahui terkait dengan ciptaannya baik yang langit di bumi, yang lahir maupun yang batin. Pengetahuannya terhadap semua itu global atau tafsil, rinci. Udah kebayang. Kalau teorinya Mu'tazilah, Allah nggak perlu tahu yang rinci. Cukup global. Terutama bagi mereka yang memang kafir, udah pasti neraka. Allah nggak ada kebutuhan untuk mengetahui dia berzina apa enggak. Dia mencuri, korupsi apa enggak. Mau mencuri, mau enggak, pokoknya masuk neraka. Tuh. Tapi kalau Sunni nggak begitu. Allah penting tahu. Ya, sebab nanti di neraka ada siksa-siksa tambahan. Siksa-siksa tambahan selain neraka. Sesuai dengan amal perbuatannya. Gitu kurang lebih. Iya. Ba'da an khalaqas samawati khalqan mustawiyan muhkaman min ghairi tafawut. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi secara sempurna, muhkam secara pas tanpa ada perbedaan, maka dia tahu apa yang terjadi baik global maupun rinci. Wa khalaqa ma fil ardi ala hasabi hajati ahliha. Apa yang diciptakan di muka bumi sesuai dengan kebutuhan penduduk bumi. Ya, kebutuhan, hajat. Wa manafi, kebermanfaatan dan kemaslahatan mereka. Nggak ada. Ya. Kalau memang kelihatan nggak ada karena terbatasnya ilmu kita. Tinggal kadang-kadang suka seenaknya ngomong itu orang. Tuhan ngapain sih nyiptain ular? Emang habis ada ular masuk. Ular. Udah masuk ke rumahnya. Oh. Lah, bagi orang lain ada manfaatnya. Bagi kepentingan ilmiah ada manfaatnya. Iya, selesai. Al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Kaifa takfurun ya ahla Makkah. Allah lagi bicara kepada penduduk Makkah. Ya, penduduk Makkah.
Misluhu fi qaulika, seperti kata-katamu, atakfuruna billah wa ma'akum ma yusarrifu anil kufri. Apa kalian ingkar kepada Allah padahal bersama kalian ada banyak hal yang membuat kalian berpaling dari kekufuran. Wa yad'u ilal iman. Justru sebaliknya semua yang ada mengajak beriman. Nah, ini dia. Wal istifham lil inkar. Ingkar enggak mungkin ada orang kafir kepadaku. Gitu dia kaifa takfur. Enggak mungkin. Ada, heran. Nah, takjub heran. Heran Allah. Bukan cuma enggak mengingkari, heran, aneh. Dulu enggak ada, diadain. Fa'ahyakum. Gitu kurang lebih kalau mau disebutin. Ketika Allah bilang fa'ahyakum bukan cuma sekedar napas hidup, tapi diberikan seluruh kebutuhan. Bahkan ciptaan Allah selain manusia itu diciptakan buat manusia supaya iman. Kufur, aneh apa enggak? Aneh. Ada anak mengkhianati bapak, padahal dari kecil diurus, apa kebutuhan dipenuhi, sampai gede disayang banget. Bukan cuma nggak taat. Kalau nggak taat, nggak mungkin dia nggak taat sama saya. Nggak mungkin, kata si bapak teh. Nggak mungkin. Malah lebih dari itu. Dia memfitnah bapaknya yang baik itu. Bapak saya nggak ada, saya mau hidup sendiri. Nggak dirawat sama dia. Kayak begitu coba bayangin. Bapak atau ibu. Itu kalau model ibu kita ini, bapak model kita. Ntar pulang gua gampar. Kayak itu, ikar. Ya, kufri qiyamil burhan wal aulit tatbih. Jadi istifham di kaifa takfurun itu ada tiga. Pertama inkar, kedua ta'ajub. Yang ketiga taubih. Jelek kali ya. Dikasih hidup, dikasih kebutuhan hidup, ingkar. Nggak terima kasih, ingkar. Kufur lawannya syukur. Wa kuntum amwata not eh, apa itu? Nutfan fil aslam. Dulu kamu mati. Maksudnya masih baru berada di tulang sulbi bapak. Di tulang taroib. Taroib itu rusuk ibu. Tuban manusia di situ mati. Dianggapnya dalam ayat ini. Tapi kalau ayat tentang Nabi Ibrahim wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah, Ibrahim panggil orang pada haji. Serba bingung Nabi Ibrahim, gimana sih panggil? Gimana? Belum ada alat. Jauh orang. Apa kata Allah? Tugasmu manggil. Tugasku memperdengarkan panggilan. Lalu kata tafsir, ketika kita baru masih di tulang sulbi bapak, di tulang rusuk ibu, tuh udah dengar panggilan haji. Pas punya duit, males haji. Ya, haji sih haji, cuman pencitraan doang. Pak Tak Ahya belum panggilan. fil arham, tuh, wadunya. Lalu dihidupkan ketika di rahim dan di dunia. Binafkhir ruh, yaitu dengan ditiupkannya ruh. Tiupin, Ri. Usia 120. Sebenarnya bukan 120 hari. Atau 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Maka dari situ ada
ada hubungannya dengan kalau cerai mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Diambil dari ketika ditiupkan ruh. 4 bulan 10 hari. Iya, itu dihidupin. Summa yumitukum indantihai ajalikum. Kemudian dimatikan ketika tiba ajal. Summa yuhyikum. Dihidupkan lagi saat dibangkitkan. Wa yujazikum bi'amalikum. Kemudian dibalas amal kalian. Dakalatil waw ala jumlah wa kuntum amwata ila akhiril ayah. Ya, maka makna itu ter ter apa ya? Terkoneksi gitu ya dengan ayat wa kuntum amwata ila akhiril ayah. Wa ka'annahu qila kaifa takfuruna billah wa qad wa apa itu? Wa qastukum hazih wa halukum annakum kuntum amwata nutfan fi aslabi abaikum faja'alakum ahya summa yumitukum ba'da hadil hayat summa yuhyikum ba'dal maut summa yuhasibukum. Kalau dimaknai ayat secara keseluruhan jadinya seolah Allah berkata, kenapa kalian ingkar kepadaku? Maka aku ceritakan ini. Dan keadaan kalian dulu kuntum mati. Nutfan fi aslabi abaikum. Masih berupa nutfah di tulang bapak, tulang belakang. Kemudian dijadikan hidup. Kemudian dimatiin lagi setelah hidup ini. Kemudian dihidupkan setelah mati. Kemudian dihisab, beri balasan. Kok kufur? Allah bicara lagi kepada musyrikin Mekah. Mereka Arab. Paham ayat ini. Udah tambah aneh. Kalau kita mah nggak paham. Nggak begitu aneh lah. Kalau hubungannya bahwa iman itu atas dasar paham dan tidak. Iya. Mafil ardi al ard wa mafiha. Maksudnya segala apa yang ada di bumi, di permukaan, di dalam, di paling dalam. Jami'an litantafi'u bihi wa ta'tabiru. Agar kalian bisa mengambil manfaat semua itu dan mengambil pelajaran. Summa stawa ila sama ba'da khalqil ardi qasada wa amada ilaiha bi iradatihi ta'ala. Kemudian dia naik ke langit. Ini ayat mutasyabihat, bukan medan akal, tapi medan iman. Ya, habis ciptakan bumi dengan berbagai macam manfaat yang disediakan oleh Allah. Dia naik ke langit itu ba'da khalqil ardi. Setelah menciptakan bumi. Qasada wa amada ilaiha. Dengan tujuan dan secara sengaja bi iradatihi, dengan kehendaknya. Tataran kita memahaminya, Allah menciptakan bumi, terus dia menciptakan langit dengan berbagai bendanya yang ada serta fungsi-fungsinya untuk kehidupan kita, itu dengan tujuan, itu dengan kehendak. Tak ada satu perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan, tanpa kehendak. Ada orang dimiskinkan sama dia, umpamanya ada tujuan, ada kehendak. Ada yang dikayakan. Dia tahu persis siapa yang harus dikasih kaya, siapa yang harus dikasih miskin.
Baik kaya miskin yang keluar dari kehendaknya pasti bermanfaat. Dia tahu ada orang yang menjadi tambah dekat kepadanya kalau kaya. Maka kalau dimiskinkan, dia menyengsarakan menjadi jauh. Ada orang yang justru dekat, tambah dekat kepadanya kalau dimiskinkan. Miskin apa adanya. Tambah dekat. Maka kalau aku kaya kan, dia menjadi tambah jauh. Gitu. Yang dimaksud ada manfaat, ada tujuan, ada kehendak. Qasdan, tuh kosoda, ini. Iya. Litantafi tabi. Summa stawa ila sama ba'da khalqil ardi. Ya itu qasoda wa amada ilaiha bi iradatihi ta'ala. Qasdan mustawiyan khassan. Sampai di situ mufasir menjelaskan. Nggak bisa ditanya bagaimana naiknya. Ngapain dia pakai naik-naik. Tuh, ini namanya ayat mutasyabihat. Maka surat Ali Imran ayat 7 tuh menginformasikan secara garis besar ayat Al-Quran ada dua macam. Pertama namanya muhkam. Muhkam tidak mengandung tafsiran. Yang kedua mutasyabihat, interpretable. Apa saja itu medan mutasyabihat, medan-medan iman. Ada surga, itu mutasyabih. Ada neraka, ayat-ayat iman, gaib. Tapi kalau tentang zina, itu muhkam. Sholat. Gak ada yang berbeda pendapat tentang sholat yang dimaksud dalam ayat yang berbunyi aqimus sholat. Jelas diterangkan. Iya, selesai. Al-munasabah hubungan. Ba'daan zakarallahu sifatil fasiqin wa mauqifal kuffar minal Qur'an, setelah Allah menyebut sifat-sifat orang munafik tuh yang sebelumnya wa minan nas, dan sikap orang kafir innalladzina kafaru itu. Wajahal khitab ilal kufar fi hatainil ayatain ala tariqil inkar wa ta'ajub wa taubih ala mauqifihim wa sifati kufrihim. Maka kemudian Allah mengarahkan lawan bicara khitab kepada orang-orang kafir dalam dua ayat ini, ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum itu ditujukan pada orang-orang kafir. Sebelumnya orang munafik, ya. Sebelumnya lagi orang bertakwa, beriman. Ini maksudnya munasabah. Eh, dengan cara Allah bicara sama orang kafir dengan atau dalam bentuk ingkar, ta'ajub, heran, taubih, jelek kali. Jelek sekali, menjelekkan sikap mereka dan sifat kekufuran mereka. Dengan Allah menyebutkan bukti-bukti yang mengajak kepada iman. Wahiyan ni'am adalah ala qudratihi, yaitu kenikmatan yang luar biasa diberikan, yaitu pada kata ahyakum, summa dihidupkan. Hidup bukan cuma napas gitu kurang lebih. Itu nikmat banyak sekali, ya, yang menunjukkan kuasanya min mabda'il khalqi ila muntaha, dari awal penciptaan sampai kepada akhir kehidupan. Min ihyaihim, dalam bentuk Allah menghidupkan mereka setelah mati. Summal imatah, lalu dimatikan, wal ihya dihidupkan lagi. Wa khalaqa jami'al khairat al maknuna fil ardi. Begitu banyak Allah menciptakan kebaikan yang tersembunyi di dalam bumi.
Liyatamatta'u bijami'i ma fi zahiriha wa batiniha. Agar manusia bisa mengambil manfaat. Baik yang di permukaan bumi, yang di perut bumi. Udah pas manusia diberi akal, mampu menggali kekayaan bumi. Ada bukan cuma minyak, minyak juga berbagai macam minyak. Ada nikel, ada emas, ada biji besi, ada batu bara. Itu memang Allah udah nyebutin. Ya, gali, gali, gali. Tapi jangan dimakan sendiri, gitu kurang lebih. Manusia lebih buas dari binatang buas. Timah dimakan, batu bara dimakan. Itu dimakan, bikin perusahaan. Banyak banget. Iya. Min ihyaim bi'andai matin. Sumal imatu oleh. Wakala. Sudah. Iya. Wakala kasab'a samawat muzayyanah bimasabih. Allah ciptakan 7 lapis langit. Dihiasi dengan lampu-lampu bintang. Liyahtadu biha. Agar mereka bisa mendapatkan petunjuk dengan bintang. Fi dhulumatil bahri wal bahr. Dulu belum maju ilmu pengetahuan ke timur apa ke barat, mereka pada ngelihat bintang. Padang pasir di tengah laut, itu dia bintang. Itu dia bintang. Keberadaan bintang yang kemudian dijadikan sebagai patokan petunjuk arah itu diciptakan Allah secara sengaja, bukan faktor kebetulan. Ya, iya. Afa ba'da hada kullihi yakfuruna bi Muhammad wa birsalat. Apa setelah ini? Maksudnya setelah Allah menunjukkan kuasanya, kemanfaatan kuasanya, ciptaannya buatnya, lalu mereka ingkar, menolak kedatangan Nabi Muhammad dan risalahnya. Tuh kan heran, ya, heran, aneh. Iya. Coba diangkat lagi. Hmm. Nah, baru dia tafsir wal bayan. Ajaba, ajibu, ajib. Mm-mm. Ajibun halukum ayyuhal kufar. Haluku jadi fa'il. Halukum. Dari ajib. Ajib sifat musyabbahah. Bismil bil fi'li. Ya. Ajib halukum. Aneh. Kalian itu aneh kafir. Kafir aneh. Bukan dulu. Sekarang juga anehnya luar biasa. Tuhan dibilang dua. Hah? Mana itu? Kaifatun kiruna wujudallah wa qudratahu ma'a anna Allah subhanahu aujadakum fi hadzal hayat ba'dal maut. Bagaimana kalian bisa ingkar eksistensi keberadaan Allah dan kuasanya padahal Allah yang menciptakan kalian dalam kehidupan ini dan kehidupan setelah mati. Kok kamu ingkar sama Allah? Wa atamma alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Lebih dari itu bukan cuma menciptakan kalian, tapi dia sempurnakan nikmat nikmatnya lahir dan batin. Lahir yaitu lahir dunia, batin yaitu agama. Wa wahabakum afdhala muqawwimatil hayat, dan dia memberikan kepada kalian sisi-sisi yang paling afdol, sendi, aspek muqawwimat kehidupan yang luar biasa menjadi lebih baik, paling afdol. Apa itu? Minal akli berupa akal, wal hawas panca indera, wal masyair intuisi, rasa, bisa bedakan ini asin, ini manis. Itu kan ras, bukan akal. Lapar, itu bidang rasa, bukan bidang akal.
Itu bagian dari nikmat Allah. Bapak ibu nih suka masak. Pamannya potensi rasa dalam lidah dicabut oleh Allah. Si ibu, bapak enggak masak tadi ya. Udah nggak bisa ngebedain. Ini asin apa kurang garam apa kebanyakan garam. Kalau menurut dia emang lagi mati rasa. Hmm. Tambahin garam sesendok. Cicipin lah belum asin. Tambahin lagi, belum asin. Tambahin lagi. Terus tambahin. Udah kali udah banyak tambahin. Udah disajikan. Si bapak makan. Marah-marah apa enggak bapak? Oh ini apa-apaan ini? Garam tumpah ya? Mengapa? Ini Oh, bagian dari cinta. itu rasa luar biasa itu. Ah, Masya Allah. Iya, iya, iya. Wa amadakum bil arzak. Diberikan rizki. Allati takfulu al hayat. Yang menjamin kelestarian hidup. Summa amatakum indan kedoil ajal. Kemudian dimatikan setelah tiba ajal. Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi dengan kebangkitan minal kubur. Summa tarji'una ilallahi wahdah. Kemudian kalian pulang hanya kepada Allah. Lil hisab wal jaza. Untuk dihisab dan dibalas. Summa yuhyikum bil ba'si minal kubur. Kemudian dia hidupkan lagi dengan kebangkitan dari kubur. Lihat, ya, lihat zia kullam ri'im bima qaddam. Untuk dia membalas setiap orang sesuai dengan yang dilakukan, dikerjakan. Walitu hasab kullu nafsin ala ni'mah. Dan Allah akan menghisab setiap jiwa atas dasar nikmat allati an'amallahu biha alaikum yang Allah berikan kepada kalian. Wahatani mautatan wahayatan. Ini dia, dua kehidupan, dua kematian. Dan memang Allah sudah merekam kata-kata orang kafir nanti di neraka. Itu kan berita luar biasa itu. Nerakanya belum ada, Allah udah membayangkan, memastikan. Nanti mereka akan berkata apa? Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Tuh. Kau hidupkan dua kali, kau matikan dua kali, kau hidupkan dua kali. Nah ini juga sama. Hatani mautatan wa hayatan. La tada'lakum uzran fil baqa alal kufri. Nah, apa ini? Allah tak memberikan maaf. Fil baqa bukan. Inilah tada. Saya ulangi ya. Walitu hasabu kullu nafsin ala ni'mah allati an'amallahu biha alaikum. Fahatan mautatan wahayatan. Wada'a yada'u. La tada' uzran fil baqa alal kufri wal istihza bi amsalil Qur'an wa inkari nubul. Iya. La tada' lakum uzran fil baqa alal kufri. Jangan engkau meluangkan waktu untuk selalu kufur. Ya, untuk selalu kufur. Wal istihza dan menghina contoh-contoh dalam Al-Quran dan mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksudnya? La tada' atau la tada'u. La tada'u. Fa'ilnya hiya kembali ke nikmah.
Nikmat yang luar biasa Allah berikan kalian tak memberi peluang maaf untuk kalian kekal dalam kekufuran. Apa maksudnya? Kalau kufur itu ingkar terhadap nikmat Allah, nikmat yang mana yang diingkari sehingga kalian membuat kalian kufur? Gak ada. Itu maksudnya. Nikmat yang mana membuat kalian bisa menghina Al-Quran dan mengingkari kenabian Muhammad? Tuh. Itu yang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Oke? Coba diangkat. Kalau Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud, ai kuntum amwata ma'dumin qabla an tukhlaqu. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dulu kalian mati artinya ma'dum, tidak ada. Sebelum kalian diciptakan. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan, ay khalaqakum. Summa yumitukum indan qidai ajalikum. Kemudian Allah matikan kalian saat tiba ajal. Summa yuhyikum yaumal qiyamah. Dihidupin lagi hari kiamat. Wa yu'ayyiduhu ayat ukhra, diperkuat dengan ayat lain. Qalu, ini dia. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini yang tadi dibaca. Kalau Ibnu Atiyah, wahadal qaul, kata-kata ini huwal muradu bil ayah. Firman ini itu dia maksudnya ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini dia maknya ayat Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Fa'tarafna bidunubina dan seterusnya. Wa huwa alladzi la muhida lil kuffar anhum liqrarihim bihima. Bukan muhida. La mahyada. Mahyad isim tempat, tak ada tempat lari. Had menyimpang, berpaling, nggak ada tempat berpaling, gitu. Bagi orang kafir, anhu anil Islam, ya. Kenapa? Karena ikrar mereka dengan ini ikrar mereka, mengakui, pengakuan maksudnya. Wa idza az'anati nufusul kufar likaunihim amwata ma'dumin summa li ihya fid dunya lil ihya fid dunya summa lil imata fiha qawiya alaihim luzumul ihya al akhar waja'a jahduhum lahu da'wan la hujjatan alaiha. Ini dia. Nggak ada tempat celah untuk mereka kafir sebenarnya. Karena dia udah ikrar. Rabbana amat tanas ini itu. Maka iza az'anat nufusul kufar, apabila sadar jiwa orang-orang kafir likaunihim, bahwa mereka mati sebelum diadakan, summa kemudian dihidupkan di dunia, kemudian dimatikan setelah sampai ajal di dunia, maka dipastikan pikiran sehat yang kuat, dia akan menghadapi kehidupan yang baru, yang lain. Waja'a jahduhum lahu da'wan. Tapi kemudian mereka ingkari. Jahad itu ingkar, kafar. Keingkaran mereka terhadap fenomena fakta itu dakwan, merupakan pengakuan saja. La hujjah 'alaiha, bukan argumentasi. Ya, pengakuan yang tak punya
tak punya argumentasi, bukan argumen. Pokoknya mereka, udah, habis mati ya udah selesai. Nah itu pengakuan tanpa ada argumentasi. Bukan cuma sekarang, dulu, bukan cuma dulu, sekarang. Yang dulu bagaimana itu? Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Kalau kalian bilang nanti ada kehidupan setelah kematian, boleh. Coba hidupin dong nenek moyang kami, sipulan yang sudah mati, baru kami percaya. Tuh kayak begitu. Sekarang nggak begitu. Enggak mati ya udah selesai. Ya, kenapa mati? Emang udah waktunya. Udah waktunya. Enggak ada kehidupan lagi. Oh, pada nggak terasa. Padahal keyakinan-keyakinan akidah-akidah yang luar biasa dahsyat seperti itu, keberadaannya, penyebarannya, itu sebenarnya peranan majelis ulama. Majelis ulama untuk memprotek umat ya dari mengikut kepada eh, paham-paham yang menyesatkan. Selesai. Summa ba'da zikril mabda wal muntaha. Setelah Allah menyebut awal penciptaan dan akhir penciptaan, zakarallahu ta'ala burhanan alal ba'si. Allah menyebutkan bukti-buktinya ada kebangkitan. Wa ala taujihin nufus nahwal iman. Lalu dia mengarahkan jiwa-jiwa kepada iman. Fa'abana annahu khalaqalakumul arda. Mana dia buktinya? Argumentasinya. Maka Allah menciptakan buat kalian bumi dan semua yang ada di dalam bumi. Agar kalian mengambil manfaat bikulli ma fiha, semua yang ada. Wa ta'tabiru, mengambil pelajaran. Bi'anallaha wal khaliqur razik. Allah lah yang menciptakan. Dan memberinya rizki. Itu luar biasa. Beli jeruk. Siapa yang bikin jeruk? Duren. Kelapa. Subhanallah. Bukan cuma mengagumkan ciptaannya, tapi manfaatnya. Fayakunul intifa'i mamadiyan. Kemanfaatan yang ada bisa jadi material bil istifadah minal mawjudat al-ainiyah, yaitu dengan mengambil manfaat dari nikmat-nikmat Allah yang ada kasat mata fi halil ma'isyah, dalam kehidupan dunia. Wa imma ma'nawiyan, bisa jadi yang immaterial bin nadri wal i'tibar fi ma la sultata li aidikum alaihi, dengan meneliti, memperhatikan, mengamati, mengambil pelajaran di mana kemampuan manusia tak bisa menciptakan itu. Ya, wa yatimmu fil halatain ghidha al alsad, baik yang bersifat material maupun yang immaterial, merupakan gizi bagi tubuh dan ruh. Ruh menjadi gemuk puas dengan ilmu pengetahuan karena dia mengamati, meneliti, observasi, menyimpulkan subhanallah. Itu gizi buat ruh. Subhanallah, Allah bikin telinga tapi diberi pendengaran, potensi mendengar, mata, potensi melihat, lidahnya atuk. Tapi bagian-bagian yang tak terpisahkan, bagian dari kekuasaan Allah. Ada bagian lidah yang khusus membedakan rasa. Ya, lidahnya mah itu juga. Kok bisa beda-beda? Dia bisa membedakan ini manis, ini asin, ini asam, ini pahit, ini sepet. Bisa hebat itu, luar biasa. Masa otomatis bisa? Enggak lah, diciptakan, dikasih kita. Itu berupa nikmat. Iya, belum lagi akal, luar biasa akal. Ya, bisa mengetahui ini ijazah palsu apa enggak. Nggak bisa dibohongin. Iya. Coba diangkat lagi Pak Jamal.
Dia mau ngangkatnya berat kok ini. Hah? Wa makkanallahu ta'ala lil insan al hayat fil ardi. Allah menempatkan kehidupan manusia di muka bumi biizlalihi, di bawah naungannya, bisaqfil mahfuz, lewat atap yang dijaga kokoh, langit, wa huwa samawat sab'a, yaitu 7 lapis langit. Allati rafa'aha biqudratihi, yang ditinggikan, diangkat dengan kuasanya. Wasawaha muhkamatal bina, disempurnakan dalam bangunan yang kokoh. Wa aujadaha bihikmatihi, lalu diciptakan penuh hikmah. Wa auda'a fiha badai al kawakib, ya. Kemudian diletakkan di langit-langit itu bintang-bintang yang luar biasa indah, planet bintang, li itharatil ardi fil lail, li inaratil ardi, untuk menyinari bumi pada waktu malam. Iya. Wa alima subhanahu wahdahu haqiqataha warwa'i amafiha. Cuma Allah yang tahu persis tentang hakikatnya, keindahannya, keperuntukannya. Wallahu alim bikulli ma khalaq fil ardi. Allah alim, tahu apa yang dia ciptakan di dalam bumi. Wa fis sama, di langit. Wadalika kulluhu dalil qudrah al-bahirah. Semua itu menunjukkan kuasanya, adalah yang menunjukkan atas keberadaannya sebagai pencipta. Wa huwa wahdahul qadir. Cuma dia yang mampu ala i'adatil khalqi wal hayat, untuk mengembalikan penciptaannya, yaitu kebangkitan, wal hayat, dan kehidupan. Wahal ba'da haza yasuhul kuf alal ilfad wa inkari wujudil. Apakah setelah ini itu yusawwir, dia membiarkan, membolehkan kekufuran dan keingkaran atas keberadaannya, eksistensinya. Udah nggak tahu nih pada paham apa enggak itu orang-orang kafir. Iya, demikian dulu, silakan Pak Jamal. Betul. Bu, coba Iya. diulangi lagi. Maksudnya apa tuh? Ya, tadi kan keterangan-keterangan ini tuh ya pokoknya menceritakan tentang orang-orang kafir, tentang kekafiran mereka terhadap adanya Allah. Padahal Allah sudah eh, memberikan bukti-buktinya gitu bahwa ini ciptaan Allah gitu. Ada nggak hubungannya dengan eh, orang beriman tapi kufur gitu, Ustaz? Ada orang beriman tapi kufur terhadap nikmat Allah gitu. Apakah ada hubungannya ke situ nggak, Ustaz? Bisa nggak? Nah, ada pola pikir yang harus diproporsikan secara baik. Allah lagi cerita. Cerita apa? Tentang orang kafir. Apanya yang diceritakan? Sikapnya. Itu satu. Akan halnya dengan Al-Quran, Al-Quran berlaku untuk semua manusia, termasuk kita. Bagaimana kita mengambil pelajaran atas fakta sikap orang kafir pada saat itu. Baru kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi sekarang, oh ternyata sikap itu dulu, sekarang, akan datang sama. Sama dengan sikap Bani Israel zaman Nabi Musa, sama zaman Nabi Muhammad, sama zaman sekarang. Ayo ambil pelajaran. Gitu. Terlepas kafirnya memang asli atau kafirnya baru.
karena murtad umpama. Sama sifatnya, sikapnya begitu. Bahkan kalau kafir jelas, tak begitu mengerikan. Yang mengerikan kafirnya abu-abu. Apalagi kalau udah dihubungin sama politik. Ngaku Islam, padahal anti Tuhan. Serem apa enggak? Serem. Udah biasa abu-abu susah lah. Abu-abu. Tuh, abu-abu. Nah, itu yang berbahaya banyak sekali. Allah tahu berapa jumlahnya, siapa-siapa saja, tapi Allah nggak mau menyebut. Maka ayatnya berbunyi wa minan nasi. Kenapa begitu kata mufasir? Susah dipegang. Susah dipegang. Kalau bahasa politiknya ada kutu loncat. Capek deh untuk loncat. Pindah sono, pindah sini. Tuh. Gitu kata mufasir wa minan nas. Kan hubungannya dengan mereka yang waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tuh banyak tuh Allah tahu siapa sih basis hijrahnya. Ada yang lillah beneran. Ada yang limro'ah tankihuha. Ada lidunya yusibuha. Itu ciri munafik. Dulu mah dikit dibanding sekarang. Seabrek-abrek sekarang mah. Banyak benar Pak Ustadz. Ah, seabrek abrek. Dia bohong Betapapun Ustadz. seabrek-abrek, ya Allah yang tahu persis. Semua Allah yang tahu. Jadi bahaya sekali. Lebih banyak munafik sama kafir. Dalam konteks kafir mah emang jelas. Dia memberikan sikap jelas. Ada di mana posisi pikirannya. Gitu. Kalau munafik, Susah ya. susah. Bohong terus. Makanya kafir tuh cuma 2 ayat. Munafik per 20 ayat. Mutakin cuma 5. Al-Baqarah 1 sampai 5. 6 7 tuh kafir tuh kaifa takfuruna. Bukan innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Tapi kemudian dari mulai ayat 8 sampai 20 atau 22. Terus dipanggil semuanya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dipanggil An-Nas. Baik muttaqin maupun kafir maupun munafik panggil semuanya. Muttaqin dipanggil tambahkan ketakwaan. Kafir dipanggil tinggalkan kekufuran. Munafik dipanggil tuh maksudnya tinggalkan kemunafikan. Baru Allah ceritain ini menunjukkan menggambarkan sikap mereka. Kenapa? Allah saja heran, 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 heran. Udah dikasih kayak model kita tadi. Si bapak udah kasih kebutuhan anak. Dimintai tolong lawan. Bukan itu aja, lebih dari itu di luar memfitnah si bapak. Itu mau bapak, kalau Tuhan yang difitnah. Kayak apa balasannya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bu, uh, pokoknya kafir. Apa dia kafir dari turunan awal atau memang kafirnya baru? Baru kemarin ini baru seminggu. Lebih Ustaz, lagi yang munafik. Iya, silakan. Ustaz, Iya. apa bedanya kafir dengan kufur, Ustaz? Oh, kafir orangnya, Kufur. kufur perbuatannya. Perbuatannya. Perbuatan kufur, Jadi perbuatannya kan. bisa juga dong orang Muslim kufur gitu, Ustaz. Oh, Bisa. bisa perbuatannya ya, bukan Mm-mm. sebutannya. Iya, kufur. Ketika dia melakukan perbuatan orang kafir, perbuatannya kufur, tapi belum tentu membuatnya dia keluar dari iman, lalu disebut sebagai kafir.
belum. Ya, kecuali kalau dia sudah menyatakan. Itu. Iya, Ya, terima kasih Ustaz. iya. Kali mau nyoba-nyoba. Kalau nyoba sama mau nyoba penyakit. Maksudnya biar ngerasain lah itu masakan juga kudu dicoba. Jadi nyoba dulu ya. Iya, ntar kebablasan. Nyoba kalau mau coba ke neraka. Iya, iya, Mas. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, Iya. memang kalau orang munafik ini susah ya. Biar gimana apa, Allah aja bingung kalau orang muslim. Iya aneh dia. Malah ayatnya tadi Pak Ustadz bilang sampai 20 ya. Dia memang udah nggak bisa dia ngebohongin terus orang deh. Gitu. Pak Ustadz mau nanya nih, tadi Boleh, em, boleh. ada saya nggak belum paham tadi al-intifat tuh apa tadi? Saya nggak kopnil. Apa tuh ulang Intifat. itu? Kaifa takfuruna al-intifat min kalimah Oh dari iya, yang tadi dari balaghah itu loh. Ini tuh iya, apa iya. apa maksudnya tuh? Jarak Iltifat apa pada itu? mulanya nengok. Iltifat pada mulanya belok. Oh belok. Jadi tadinya Nah, lempeng terus tadinya belok gitu. ngomong orang ketiga jadi orang kedua. Tadinya mufrad terus jamak. Tadinya jamak terus mufrad. Jadi nggak bisa dipegang Sederhananya gitu ya. iltifat gitu. Hmm, Hmm. belok-belok terus sih. Iya, Apa? nah, Iya iya itu iya. pencitraan. Iya. Kan Allah habis cerita mereka, mereka, mereka. Hmm, Ya, wa idza qila lahum tuh qila lahum. hmm, hmm, Mereka, Allah lagi cerita mereka kepada kita, mereka. Kalau dibilang kepada mereka aminu kama amanan nas qalu, anu hmm. minu kama qalu tuh mereka. Terus ini kamu itu namanya iltifat. Bagaimana Belok mungkin ya. kamu tuh kufur? Berarti Udah kan kok. Allah yang menjelekkan Ustaz ya? Iya, Mm-mm. menjelekkan maksudnya menyebut Udah kesel ya. mereka sifat-sifatnya. Sifat Betul. kayak begitu jelek kali. Gitu, jelek kali. Ya, sifatnya. Kalau biasa bohong terus ya susah ya. Menafikan Iya, muter-muter aja. bohong luar biasa sedunia Luar orang biasa tahu. bohongnya. Waduh. Udah tahu emang kerjaan dia bohong, beneran bohong, minta dibersihin.